الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil abdi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Robbani yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, di mana dirinya tidak ada lagi jarak dan dinding serta pembatas antara dirinya dengan Tuhannya. Ketika dirinya tidak ada lagi dinding dan pembatas antara dirinya dengan Allah, karena Allah itu betul-betul aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu amatlah sangat dekat pada diri kita, karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Ketika itulah seorang arifin itu setiap harinya dia senantiasa bermusyahadah, melakukan syuhud kepada Allah setiap waktu, setiap detik, bahkan sepanjang hidupnya di alam dunia maupun di alam akhirat itu. Ketika dia telah senantiasa bermusyahadah dan syuhud kepada Allah, dunia dan akhirat, maka disitulah dirinya itu benar-benar sudah berada di dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Ini yang selalu Ustadz katakan, gaib sudah bertemu gaib, wujud sudah bertemu wujud, zat sudah bertemu zat, sifat juga sudah bertemu sifat, asma dan af'al sudah bertemu asma dan af'al. Ketika itulah Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itu telah dalam keadaan fanah dan baqabilah. Orang yang dirinya sudah dalam keadaan fanah dan baqabilah, maka ketika itu hanya diri Allah lah yang wujud semata-mata. Kenapa Allah yang wujud semata-mata Bapak Ibu? Karena memang Allah itu yang ada dan selain dirinya tidak pernah ada. Karena Allah itu yang dikatakan namanya Ahad atau Ahadiyah. Allah itu dikatakan ahad atau ahadiyah, itu maksudnya bahwa Allah itu adalah diri yang tunggal. Diri yang tunggal itu adalah diri yang esa. Diri yang esa itu hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Karena dirinya cuma yang ada semata-mata. Kalau dirinya cuma yang ada semata-mata, karena dia adalah diri yang ahad atau ahadiyah, maka dialah segala yang wujud dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, dan segala bentuk wujud yang berbeda rupa yang lain itu sebenarnya adalah kenyataan daripada diriku jua di sana. Karena dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah segala yang ada dan segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Disitulah Allah itu menjelaskan tentang akan rahasia dirinya yang tunggal, yang ahad itu. Apa kata Allah?
La ilaha illahu. Tidak ada ilah melainkan dia. Maknanya, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, melainkan segala bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu sebenarnya nyatanya akan aku. Kalaulah dia yang wujud dan yang nyata dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, maka disitulah Allah mengatakan, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu hakikatnya sebenar-benarnya tidak pernah ada. Kalaulah sebenar-benarnya hakikatnya tidak pernah ada, alam tidak pernah ada, sesuatu tidak pernah ada, diri juga tidak pernah ada, maka yang sebenar ada itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Illa wajahahu. Yang sebenar ada itu adalah aku. Maka yang dikatakan diri, yang dikatakan sesuatu dan dikatakan namanya alam, itulah kenyataan daripada bentuk aku juga dalam rupa yang berbeda wujud yang lain. Akan tetapi kesempurnaan untuk memandang akan wujud aku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain pada segala alam dan pada segala sesuatu, sempurnalah pada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan diriku. Disitulah dijelaskan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu aku, dan akulah insan itu yang sesungguhnya. Kalaulah insan itu adalah aku, kata Allah, dan akulah sebenar-benarnya insan itu, maka ketika itulah sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu tidak pernah ada. Diri Bapak Ibu tidak pernah wujud. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada dan tidak pernah wujud? Sejak mula adanya. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Ya sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Kapan Allah itu wujud dan nyata? Sejak dia ingin mengenal dan memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Disitulah sebenarnya Allah itulah yang dikatakan diri yang tunggal itu. Diri yang ahad atau ahadiyah. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, Bapak Ibu, maka jangan disandingkan, diserupakan Allah itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada sesuatu selain daripada Allah, dalam pandangan kita, sebenarnya sesuatu selain daripada aku, itu juga bentuk lain daripada aku itu. Makanya selalu Ustadz katakan kepada Bapak Ibu ini, kita ini sebenarnya hanyalah setetes dari sebuah lautan. Di mana letak pahamnya bahwa kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan, Bapak Ibu? Kalaulah ruangan ini adalah ibarat lautan, Bapak Ibu, lalu kita ambil namanya gelas, ciduk atau gayung, Bapak Ibu. Nah, ya, gayung, ya, gelas, lalu kita sauk air laut itu, ya, diciduk, ya, diambil. Ketika kita ambil air laut tadi, ya, dalam sebuah gelas ini, lalu Ustadz munculkan sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu untuk menghantarkan paham. Ya, air yang ada di dalam gelas ini, samakah Bapak Ibu dengan air yang ada di lautan itu? Sama. Apa sebabnya sama, Bapak Ibu? Hah? Asalnya dari lautan. Kalaulah air yang di dalam gelas ini
asalnya dari lautan. Lalu pertanyaan yang kedua, air yang ada di dalam gelas ini apa sebutannya, apa namanya bagi air yang ada di lautan ini? Bahagian. Kalaulah air ini adalah bahagian daripada lautan, maka sebenarnya bahagian daripada lautan itu juga tiada lain adalah lautan itu juga sebenarnya. Kita sebenarnya Bapak Ibu adalah bahagian daripada diri Tuhan itu. Kalau lautan kan ada juga batasnya Bapak Ibu. Ada dan lautan itu tepiannya? Ada. Kalau Allah ada enggak batasannya? Ada enggak tepiannya? Sekarang kita menghantarkan. Allah itu adalah lautan yang tidak ada batasan dan tidak ada tepiannya. Ya. Kalau Allah itu adalah tidak ada tepian yang tidak ada batasnya, maknanya wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, yang tidak ada ujungnya. Awal tak ada permulaannya, akhir tidak ada kesudahannya. Maka alam, diri kita dan alam ini yang dikatakan namanya kita ini adalah bahagian daripada dirinya juga. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Kenapa alam dan diri kita ini adalah bahagian daripada dirinya Bapak Ibu? Apa sebabnya? Alam dan diri kita ini bahagian daripada dirinya. Asalnya terbitnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sesungguhnya asalmu adalah aku. Maknanya kamu itu terbit daripada diriku. Bahasa hakikatnya kamu itu tajalinya aku. Kalaulah kita ini adalah bahagian dirinya, tajali daripada dirinya, maka bahagian dan tajali daripada dirinya itu sebenarnya tiada lain juga adalah dirinya juga di sana. Jadi sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, pahamilah itu sebenar-benarnya itu tiada lain adalah bentuk lain daripada aku itu. Kenapa bentuk lain daripada aku? Kan dia cuma yang wujud. Wujudnya itu mutlak. Wujud yang mutlak itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya Bapak Ibu. Kalau hanya dia satu-satunya, maka Allah itu segala yang wujud dan segala yang wujud itulah nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Namun kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada sekalian alam, pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, sempurnalah sebutannya kepada insan. Insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud Allah itu. Kalau kita ada duduk pada makom yang seperti itu, musahadah yang sudah ahad, musahadah yang sudah suhud, musahadah yang sudah bulat, dalam pandangan hati dan jiwa kita Bapak Ibu. Maka ketika itu Bapak Ibu, diri Bapak Ibu tidak akan pernah nampak lagi dengan Tuhan. Diri Bapak Ibu ketika itu tidak pernah terlihat lagi daripada Allah. Karena memang diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada dan wujud, itu ngaku-ngaku karena dia belum mengenal siapa diri yang sebenarnya. Tapi kalau orang yang sudah paham hakikat rahasia dirinya, sejak mulanya tidak pernah ada yang ada Tuhannya Allah, maka sejak mula adanya dirinya juga tidak akan pernah ada. Terlihat sama Allah. Allah lah yang melihat, menyaksikan akan wujud dirinya sendiri. Dia yang melihat akan kebesaran dan kesempurnaan dirinya. Dia yang maha suci, dia yang maha terpuji, dia yang maha besar. Dialah segala-galanya itu. Tidak ada di siapa sahabat Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mengenal dan memahami Bapak Ibu bahwa Allah itu yang ahad.
Bagaimana kita mengenali akan rahasia diri yang ahadiyah, yang tunggal itu? Padahal diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Ini yang Ustadz katakan. Melihat Allah itu bukan kepada alam. Melihat Allah itu bukan kepada sesuatu. Melihat Allah itu bukan kepada manusia. Melihat Allah itu bukan kepada insan. Melihat Allah itu bukan kepada Muhammad. Kalaulah melihat Allah, bermusyahadah kepada Allah, bukan kepada alam, bukan kepada sesuatu, bukan kepada insan, bukan kepada manusia, bukan kepada Muhammad, lalu memandang Allah sempurna itu, memandangnya adalah kepada dirinya. Tak mungkin memandang Allah itu kepada sesuatu, padahal Allah tidak pernah bersandar kepada sesuatu. Tak mungkin memandang Allah itu kepada alam, karena Allah tak pernah bersandar kepada alam. Untuk memandang kesempurnaan aku, pandanglah kepada aku. Karena akulah yang wujud dan yang nyata itu. Lalu bagaimana cara kita memahami? Karena dia cuma yang ada Bapak Ibu. Untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, kaji ini Ustadz akan tanazulkan dan Ustadz tarkikan. Sehingga yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya, dia cuma yang tunggal, dia cuma semata-mata yang ada, selain diri yang tidak pernah ada. Ya, maka tidak ada Muhammad selain dirinya. Tidak ada alam selain dirinya, tidak ada sesuatu selain dirinya, tidak ada insan dan manusia selain daripada dirinya. Oleh karena itu, memandang kesempurnaan Allah itu, pandanglah kepada dirinya yang sebenarnya. Karena dialah yang ada secara mutlak itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan hantarkan melalui firman Allah ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham gitu. Ya. Allah katakan tentang rahasia dirinya. Allah menjelaskan rahasia dirinya itu, bahwa hanya dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa, tidak ada dari yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Ada lagunya tuh Pak, hanya dia satu-satunya ada? Ada ya? Ada ya? Allah katakan gini, la ilaha illa huwa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud. La ilaha itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Ini terjemah makna. Kalau terjemah arti, la ilaha tidak ada Tuhan. Terjemah maknanya, kandungannya, maksudnya itu, la ilaha tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, illa huwa, melainkan adalah dia. Dia maknanya hakikinya itu aku. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, melainkan aku. Karena akulah yang ahad, akulah yang tunggal, akulah yang esa. Nih, dia itu yang tunggal, dia itu yang ahad, dia itu yang esa. Jadi tunggal, ahad, esa itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Tuh, dia satu-satunya. Dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nih. Tidak ada
diri yang lain selain dirinya. Nah, itu maknanya itu. Makanya Allah katakan, kalau hanya Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, Allah memukakan rahasia alam dan rahasia segala sesuatu. Kata Allah, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, hakikatnya itu adalah tiada. Hakikatnya ini tiada. Hakikatnya itu hapus. Hakikatnya itu binasa. Jadi, tiada hapus dan binasa itu maksudnya selain daripada Allah itu hakikatnya tiada hapus dan binasa dalam pandangan hatinya Bapak Ibu. Ya. Dalam pandangan rahasia hakikat daripada mata hati Bapak Ibu. Dalam pandangan ainul basyirah. Makanya Ustaz katakan, hapuskan sekalian alam dalam pandangan hati dan lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati Bapak Ibu. Ketika itu illa wajhahu, nyatalah Allah yang wujud pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, nama yang berbagai-bagai, melainkan hanya Dia semata-mata. Illa wajhahu. Itu maknanya Bapak Ibu. Tidak ada alam, tidak ada sesuatu, melainkan hanya Allah. Hanya zatnya semata-mata. Kenapa hanya Dia semata-mata yang ada? Karena Dia yang ahad itu. Kalau hanya Dia yang ahad, Dia cuma yang tunggal. Maka disitulah Allah hantarkan pandangan kita. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang itu tiada lain adalah aku, karena aku itu bikulli syai'in muhit. Bikulli syai'in muhit. Aku itu meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu tiada lain nyatanya akan wujud diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Aku tak pernah meliputi di luar diriku. Karena di luar diriku nggak pernah ada. Aku yang meliputi akan kewujudan diriku sendiri. Kewujudan diriku sendiri, itulah sekalian yang ada ini. Sekalian yang wujud. Yang disebut namanya sekalian alam dan sesuatu. Itulah sebenarnya nyatanya akan kewujudan diriku sendiri. Maka aku yang meliputi diri wujud aku sendiri, kata Allah. Karena aku yang ada semata-mata. Di situ letaknya ahad itu. Di situ letaknya Allah itu tunggal. Kalau Allah itu ahad, kalau Allah itu tunggal, tentunya Bapak Ibu tidak lagi terpandang sesuatu selain daripada dirinya. Karena sesuatu selain daripada dirinya tidak pernah ada sama sekali. Tidak pernah ada sama sekali. Dari mana Bapak Ibu paham sesuatu itu tidak pernah ada sama sekali? Tentunya Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan sebenar-benar diri itu. Nah, wajib kita mengenal akan sebenar-benar diri. Sebenar diri.
Kalau Bapak Ibu tidak mengenal siapa yang sebenar-benar diri, sejatinya diri, seakmalnya diri, hakikatnya diri, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal akan Tuhan itu. Yang tunggal, yang ahad, yang esa, yang tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Tak akan pernah kita mengenal yang tunggal itu. Maka wajib kita mengenal yang sebenar-benar diri, yang sejati diri, dan seakmal diri. Mana sebenarnya yang dikatakan seakmal diri? Mana sebenarnya yang dikatakan sejati diri? Mana yang dikatakan sebenar-benarnya hakikat rahasia jati diri? Yang sebenar-benarnya seakmal diri Bapak Ibu itu adalah Allah. Jadi yang seakmal diri, yang sebenar-benar diri itu Allah. Kenapa dikatakan seakmal diri, sejati diri itu adalah Allah? Karena dia cuma yang ahad, la ilaha illahu itu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Akulah yang sebenar-benar diri itu, kata Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Innani anallah. Sesungguhnya diriku adalah Allah. Nama diriku itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Illa ana. Kalau tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya dia, maka dia itulah yang dikatakan sebenar-benar diri. Dialah yang dikatakan seakmal diri. Dialah yang dikatakan sejatinya diri. Siapa yang sejati diri, siapa seakmal diri? Sejati dan seakmal diri itu adalah Allah, Bapak Ibu. Karena dia cuma yang ada. Udah paham Bapak Ibu, yang seakmal diri itu Allah. Siapa Allah? Siapa yang sebenar-benar Allah? Yang dikatakan sebenar-benar Allah itu Bapak Ibu, itu adalah aku. Yang sebenar-benar Allah itu aku. Aku tuh yang Allah tuh. Tidak ada yang lain. Jadi yang sebenar Allah itu. Yang bernama Allah itu aku, kata Allah. Kalaulah yang katakan sebenar Allah itu aku, mana yang dikatakan sebenar aku? Yang sebenar aku itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang sebenar aku itu yang Muhammad itu. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, nah, jangan salah memahaminya. Ya, bukan Nabi Muhammad, Muhammad. Muhammad itu zahir aku itu. Aku batinnya. Jadi yang sebenar aku itu Muhammad. Muhammad itu wujudku. Muhammad itu rupa aku. Muhammad itu zahir aku. Muhammad itu wajah aku. Aku batinnya tuh. Kalau Bapak Ibu udah paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar aku itu Muhammad. Siapa yang dikatakan yang sebenar Muhammad? Yang dikatakan sebenar Muhammad itu, itulah hayat. Muhammad itulah yang hayat tuh. Kenyataan yang hidup.
Muhammad itu yang hayat, Muhammad itulah kenyataan yang hidup. Siapa yang hidup tuh Bapak Ibu? Yang hidup tuh Allah. Maka Muhammad itulah yang hayat, kenyataan daripada Allah. Tuh, hayat. Maka wajib Bapak Ibu mengenal si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu tahunya hidup saja. Tapi Bapak Ibu tak tahu mana yang hidup pada diri itu. Sedangkan kita setiap waktu, setiap menit dan detiknya, kita senantiasa bernapas. Ya. Kalau tidak bernapas Bapak Ibu, ya, itu bakal pidung tuh mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Pahamilah itu. Yang hayat itu pada diri itu yang bernapas tuh. Jangan Bapak Ibu seperti ikan mencari air, kata Pak Haji Zainuddin, anak soleh. Ya. Jadi orang yang tidak mengenali si hayat itu pada dirinya, padahal dia senantiasa bernapas setiap waktu, setiap saat, tidak paham dia itu, tak mengerti dia. Itu yang disebut namanya mati raso. Bukan butuh sange. Mati raso. Bila dikatakan raso dibuat naik, pareso dibuat turun, raso yang lah dirasoi, rasoi badanku ha. Nah, kalau tidak paham Bapak Ibu peko sih lah artinya tuh. Jangan kini lo diartikan. Yang hayat tuh. Jadi yang Muhammad itu yang hayat. Kenyataan yang hayat. Kenyataan yang hidup. Allah tuh maksudnya. Lalu siapa hayat itu? Tilik lagi ke dalam. Ya, ini proses tanazul nih namanya Bapak Ibu. Ya, bukan proses Pak Jul. Proses tanazul. Siapa hayat? Yang dikatakan hayat itu adalah sifat. Yang dikatakan hayat itu ya sifat. Sifat apa maksudnya? Ya sifatnya aku. Ya, sifat aku. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat aku itu sifat ma'ani. Jadi yang sebenar hayat itu sifat. Siapa yang sebenarnya sifat itu? Yang dikatakan yang sebenar sifat itu Bapak Ibu, itu yang katakan namanya ruh. Yang dikatakan sebenar sifat itu ruh itu. Maka dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawaban kepada mereka bahwa ruh itu urusan aku. Tak ada orang yang bisa paham, mengerti dan mengenal tentang ruh. Illa qalila. Yang bisa paham dan mengerti tentang ruh itu adalah orang yang sedikit yang aku beri kepada dirinya tentang rahasia ruh. Sedikit itu maknanya, sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Sedikit Allah beritahukan kepada Bapak Ibu tentang ruh, banyak tuh ilmunya bagi Bapak Ibu. Banyak dalam pandangan ilmu Bapak Ibu, baru sedikit itu dalam pandang Tuhan. Jadi, siapa yang namanya hayat? Hayat itu adalah sifat. Ya, yang sebenar hayat itu sifat Allah. Sifat ma'ani. Mana yang sebenar-benarnya sifat, yang sebenar-benarnya sifat itu yang ruh. Ini yang rahasia Allah tuh. Siapa yang sebenar-benar ruh Bapak Ibu? Yang sebenar-benar ruh itu, itulah yang disebut namanya insan. Yang sebenar-benar ruh itu insan.
Ruh tidak bisa dikenal. Ruh tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana supaya ruh itu bisa dikenal dan dilihat? Lalu ruh itu nyata pada insan. Maka insan inilah tempat memandang nyatanya ruh itu. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya ruh, maka insan itulah sebenar-benarnya ruh. Maka Bapak Ibu mesti bertubuhkan ruh. Bukan bertubuhkan insan. Insan itu tempat memandang nyatanya ruh. Ruh ingin dikenal, kata Ustadz. Ruh ingin dilihat. Kalau ruh itu ingin dikenal dan ingin dilihat, lalu dia zohir, lalu dia nyata. Pada insan inilah kenyataan daripada ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu insan. Jadi yang sebenar-benar sifat itu adalah ruh, yang sebenar-benar ruh itu adalah insan. Lalu siapa sebenar-benarnya insan? Nah, ini Ustaz tanya-tanya nih, tunjuk loh. Kau lah tujuh yang kaji kau mah. Tinggal selangkah leh. Ustaz dulu, mana yang sebenar-benar insan? Diri kita nih, tapi diri nak dodol. Dari tadi Ustaz sabian itu. Dari tadi Bapak Ibu duduk kena aduh loh. Dia merasa aduh duduk dari kau. Pedi. Yang sifat asma itu tuh ruh tadi. Yang sebenar itu insan. Daniel juga pulang lihat tuh. Copet nak lawak mengkaji Tuhan baru wah. Beda tuh. Ini kita ingin melihat dia karena dia cuma yang ahad tadi. Dia yang ahad. Kita ingin tahu siapa yang ada ini, siapa yang tidak ada, siapa yang wujud dan siapa yang tidak wujud. Kalau diri Bapak Ibu wujud dan ada, maka diri Bapak Ibu sepanjang hidup tetap diperhatikan Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Selama itulah Bapak Ibu tetap berada dalam keadaan dosa. Karena ada dua wujud di situ. Padahal la ilaha illa huwa. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Tiap-tiap segala sesuatu yang wujud dan yang nyata, hakikatnya tidak pernah ada. Yang ada itu hanya aku. Aku yang wujud, aku yang nyata itu. Kalipah. Siapa yang sebenarnya insan tuh? Nggak dosir situ dah. Yang ada tadi tuh roh. Yang sebenar roh tuh insan. Kau papa lo. Iko proses tanazul kau tadi kau tanazul. Tanazul itu apa tuh Pak Kalipah? Dari atas? Dari atas ke bawah tanazul namanya. Kalau dari bawah ke atas? Tarki namanya. Ama yang rahmi yo. Sia yang sebenar insan kau rahmi. Bila sabian ya. Yang sebenar sifat roh. Yang sebenar roh siapa? Insan. Yang sebenar insan. Aku. Padahal lah mengkaji dari Allah aku. Allah. Dah aku dah. Padahal sini dah kita bicara Allah. Nggak ada cerita Nur Muhammad itu tadi. Ini Muhammad. Aku tuh Muhammad. Ini kesimpulan ke sini ha. Apa? Wujud apa? Iya, alhamdulillah. Selamat Bapak Ibu dengan Ibu itu. Salam Ustaz loh. Siapa yang dikatakan sebenar ruh? Yang sebenar ruh itu adalah insan. Siapa yang dikatakan sebenar insan? Yang dikatakan sebenar insan itu adalah wujudullah. Wujudnya Allah. Rupanya Bapak Ibu ini kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud Allah itu yang sesungguhnya. Apa kata Allah? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Nih. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku.
Wa ana nafsuhu. Akulah dirinya. Dirinya siapa tuh? Insan.